Kecunduk malih sareng titiang iriki ring acara wirasa DPRI mangga sami saling pagade paganyem ring acara wirasa DPRI media pemersatu bangsa wa ayo gege ganyeme mani wa ayo gege menadang kopi beli mai lakar mebanja nanging lacur sing apa pipi. Beli kedai putra anak mula bagus nanging lacur bersang misi nyantung tapi untung ya sing kain tersinggung keulian mendasar karena hiluwung. Belitut. Mungkin. Aduh, asalnya demen ya. Yani belitut, jalan-jalan. Ges, hari apa ya tinggalin ayo tuh hari Minggu. Jak mererot, belitut ajak mok lo. Ajak panak-panak belitut, jak dadong dah masih milu. Misi ngapa beban? Nak kijau tuh dono. Yuk sing nawang secara jani ini kan artinya sebuah ada kelonggaran untuk situasi kita sudah mulai membaik. menikmati keindahan suasana. Kalau beli tipenya orang yang suka pantai. Oh, beli ke pantai? Ih. Begitu. Beli saya mandas di Tanjung Benomo itu kan belum toko sandas itu beli mandas sekarang tuh. Ngomong-ngomong, bisa beli berenang? Nah tuh beli berpikir yuk. Engken. Kenapa setiap beli mandas di pasir itu, marah beli meleblap, telah ada mau melihat yuk. Oh, beli melab-labo, terus tuh nak di pasir tuh melahip gitu? Kenapa gitu beli? Kadang beli paus kampe. Ya asalnya. Ada paus kampe gitu. Man beli udah nggak beban, beli kan tuh nggak pelampung. Itu kan untuk anak-anak yang beli kan sebuah, yang beli buat ahli renang, beli kan sebuah, marah kita ke jangan di pasir bekamang karena body. Kan beli orang renang bisa beli duak, beli gaya dada. Gaya dada itu kan? Plung dada gitu. Tenggelam dah itu. Tapi demen hati beliau ya, jadi benyidam lali ke pantai gitu jak keluarga. Tetap beli yatno. Yatno itu yang cara bahasa hati-hati, waspada. Waspada nih kenapa? Apalagi ragone di Indonesia pada umumnya berada di lempengan. Daerah rawan maksudnya? Bencana. Kita dah tahu sering beberapa daerah kena yang namanya Mbah Gede. Mbah Gede maksudnya tsunami. Tsunami itu Mbah Gede. Banjir. Dan banyak hal, gempa bumi. Nah, di sini kita tidak akan bisa untuk menyetop yang namanya bencana. Karena itu kekuasaan alam gitu. Ini betul kamu. Aduh, apa? Di sini ada warung. Iya, dumun Bapak. Membuka warung niki. Pak Cahyo, silakan nggih. Swastiastu. Aduh, rame makin tamu tiang beli. Uleng tuni nih sepi Bapak. Dari pagi sepi, tidak ada pembeli. Udah mulai biasa, hari Selasa jam 6 rame bu warung gitu kan. Jadi kita pembeli pertama ya Bu. Iya, pembeli pertama. Bapaknya, aduh. Dapat diskon berarti. Enggak, malahan beda Pak Yan. Oh gitu ya. Tambah mahal. Iya. Itu spesialnya warung niki Bapak. Nah, seneng kalau sudah seperti ini yuk ya. Jadi kita sudah punya pembeli. Silahkan nanti kasih kopi yang terbaik. Pokoknya hari ini saya yang oh, Belitut yang bayar? Enggak, saya yang gitu. Ya, yuk harus tahu siapa beliau. Beliau adalah orang-orang hebat ya beliau. Hebat yang sudah terbukti bagaimana ikut di dalam kebencanaan beliau selalu ada dan siaga. Wah, luar biasa. Beliau yang baju putih. Yang sebelah saya. Ya, beliau adalah Bapak Cahyo Nugroho, Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar. Terima kasih Pak Cahyo. Pak Cahyo. Yang ganteng di tengah. Pasti langganan. Sudah langganan. Yang sudah hafal kesukaan beliau kopinya. Kalau sudah sering ke warung Ayu, berarti beliau adalah yang paling aktif
Betul. Yang selalu punya waktu di saat dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap saat. Beliau adalah Bapak Imade Rentin, Kalaksa BPBD Provinsi Bali. Swastiastu. Swastiastu, swastiastu ayu. Kramo sareng sami swastiastu. Dumugi sehat rahayu sareng sami. Nggih rahayu. Iki semeton tiare Tanjung Benua. Oh, semeton ditu. Saya beli ditu. Di Tanjung Benua? Sing sampai rumah. Beliau jauh-jauh datang ke warung beli. Beliau adalah Bapak Wayan Dedi Sumantra, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Tanjung Benua. Swastiastu. Mungkin silahkan bikinkan kopi. Siapkan dumun. Kalau Pak Cahyo yang buatkan yang manis tapi pahit? Boleh. Boleh aja, yang Bebas. manis nge. Kalau Pak Kalaksa yang hafal yang pahit pasti. Pahit nge. Kalau Pak Ya, boleh. Yang apa saja. yang apa saja. Siapkan dumun nge kopinya. Pak Cahyo, ini kayaknya pertanyaan yang pertama yang akan saya lontarkan ini. Nah, ini mengingat Bali pada khususnya Tanjung Benua ini sebagai wilayah di pesisir selatan, tentunya ini akan memiliki risiko yang tinggi bencana. Nah, bencananya ini risikonya akan tinggi di sini karena ini daerah pesisir. Nah, bisa dijelaskan nggak bagaimana posisi geografisnya kalau dikaitkan dengan potensi gempa dan tsunami yang ada di Tanjung Benua? Oke, untuk di pesisir selatan Pulau Bali ini, persis di selatannya terdapat daerah pertemuan lempeng tektonik antara lempeng Australia dengan Asia. Nah, di situ merupakan daerah terjadinya sumber-sumber gempa bumi yang sudah beberapa kali mengakibatkan tsunami. Di antaranya adalah tsunami di Banyuwangi tahun 92, kemudian juga ada tsunami di Pangandaran tahun 2006, kemudian juga ada tsunami Sumbawa di tahun 1979. Kenapa Bali menjadi daerah yang juga memiliki potensi terkait bencana tsunami? Karena kejadian-kejadian tsunami yang tadi saya sebutkan merupakan daerah yang merupakan satu garis dengan daerah sumber tsunami di selatan Bali. Tetapi untuk sampai saat ini belum ada aktivitas yang signifikan untuk di selatan Bali. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Jadi pertemuan lempeng Australia dan Asia ini kemungkinan itu kalau terjadi itu besar juga akan menimbulkan tsunami gitu Pak? Iya, karena secara sejarahnya itu pernah terjadi. Jadi kejadian gempa bumi itu biasanya sifatnya merupakan perulangan. Karena gempa bumi itu tidak terjadi di sembarang tempat. Gempa bumi itu terjadi di tempat-tempat tertentu dan salah satunya adalah daerah pertemuan lempeng tersebut. Jadi perlu kita ketahui bagaimana gerak daripada bencana ini sehingga kita bisa menyelamatkan diri nantinya kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, oke. Ke Pak Kalaksa. Nah, niki sebelumnya kita patut berbangga juga niki Kelurahan Tanjung Benua terpilih menjadi yang pertama di Indonesia yang terverifikasi sebagai komunitas siaga bencana tsunami oleh UNESCO. Keren banget. Nah, edukasi apa yang dilakukan oleh BPBD Bali sehingga Kelurahan Tanjung Benua menjadi yang pertama terverifikasi? Terus Pak Kalaksa. Iya, ketika berbicara untuk Kelurahan Tanjung Benua, kita seluruh komponen masyarakat Bali, termasuk Indonesia, harus berbangga hati karena satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh UNESCO. Dan di tengah adanya perhelatan internasional GPDRR yang sedang berlangsung di kawasan ITDC Nusa Dua dari tanggal 23 sampai tanggal 28, pihak BMKG Pak Cahyo dengan Ibu Prof selaku Kepala BMKG menjadwalkan penyerahan piagam dari UNESCO tersebut tepatnya di tanggal 28. Tentu melalui sebuah proses yang panjang Pak Tut, tidak serta-merta bahwa bagaimana membangun kesiapsiagaan di tengah-tengah masyarakat. Tsunami Ready Community, masyarakat yang tangguh terhadap potensi tsunami, tentu diawali dengan peningkatan kapasitas dengan melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Bali sangat amat terkenal dengan adanya sinergitas
kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian pun kami di BPBD, pentahelik kolaborasi itu selalu kami kedepankan bahwa kami pemerintah daerah disupport oleh unsur dunia usaha, unsur masyarakat, teman-teman di kalangan akademisi, dan tentu media juga berperan. Itulah yang kami kedepankan di Kelurahan Tanjung Benua. Kalau dari pihak BMKG tentu mengedepankan sekurang-kurangnya ada 12 indikator Pak Cahyo ya, untuk penilaian sebuah wilayah bisa mendapatkan komunitas siaga terhadap tsunami. Di antara ke-12 indikator itu kami tentu ada berperan di dalamnya, edukasi terhadap masyarakat, secara rutin melakukan simulasi, kendati pun kondisi existing dengan persyaratan di 12 indikator. Ketika pertanyaan itu tadi seperti apa melibatkan masyarakat, salah satu saja kami sampaikan sosialisasi dan simulasi yang secara rutin kami lakukan di BPBD itu tidak hitung tahunan, tetapi konteksnya adalah setiap bulan. Karena sejak 26 April 2019, saat awal mula saya memimpin BPBD, Bapak Gubernur Bali telah mendeklarasikan yang kita sebut dengan HSB, Hari Simulasi Bencana, di mana harapan pimpinan pemerintah daerah setiap bulan di tiap tanggal 26, seluruh komponen masyarakat sampai ke tingkat terbawah melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana yang pada intinya adalah mengecek kesiapan personil di satu sisi, di sisi lain memastikan bahwa seluruh sarpras, sarana prasarana pendukung di dalam penanggulangan bencana semuanya dalam posisi baik, semuanya dalam posisi ready ketika bencana tiba-tiba datang. Tidak kita tahu semua peralatan pendukung dalam upaya penanganan bencana itu bisa dilaksanakan, difungsikan dengan baik. Itu sesungguhnya esensinya. Kami tentu tidak sekarang saja, tujuan akhir kami tidak hanya sebatas untuk mendapat pengakuan oleh UNESCO, tetapi yang terpenting, yang utama berikutnya adalah bagaimana keberlanjutan. Hadirnya kami BPBD tentu support penuh dari teman-teman BMKG, keberadaan forum pengurangan risiko bencana di kelurahan tentu menjadi garda terdepan. Mereka yang tahu persis tentang kondisi real di lapangan, apa kebutuhan dan apa yang masih harus kita benahi. Sampai last minute UNESCO menyerahkan dan menetapkan Kelurahan Tanjung Benua kemarin, sesungguhnya kami masih harus mengoptimalkan sekurang-kurangnya 40 sampai 42 rambu ya, yang kita masih pasang sampai tanggal 27 malam dengan tim dari BMKG. Betul, termasuk hari ini pun kita masih mengoptimalkan. Itulah fungsi teman-teman. Karena keberadaan rambu jalur evakuasi itu penting. Di samping memang papan-papan informasi berkaitan dengan berbagai potensi ancaman apakah gempa maupun tsunami. Iya betul. Yuk, Ya. wedang nih, demun yuk kopinya. Ini beliau sampai saat ini loh masih bekerja dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, Niki kopi hari niki. Spesial, Bapak. Kopi apa tuh ya? Sugera. Kopi Bali spesial nih Kak Blita. Nanti kalau kurang manis lihat tiang manten. Nah, silakan. Sambil menikmati kopinya, terus wedang, demun. Pak, ini kopi spesial, nikmati dulu. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bali, gemali, lagi nami.
besuh. Itu artinya kepanjangan suara beliau. Engke. Begitulah panjang tenaga beliau, kekuatan beliau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Lin-lin di kapal tuh. Beli tiang lah pantun seperti biasa. Iya. Meli kopi ke Candi Dase. Artinya Muali-mali iriki dan warung wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Litut, Ya. kita juga memberikan kesempatan untuk pemirsa di rumah berinteraktif. Ring nomor telepon 0361 237706 atau di 081 139 605 500. Ya, sudah ada di depan Durusan. layar kaca Anda ya. Betul sekali. Sana yang melat nyarangin Durus. Nah, Blitut. Ya. Kan Blitut dari tadi sudah ngobrol sareng Pak Pak Cahyo Cahyo. sama Pak Kalaksa. Nah, mungkin yang ingin bertanya sama Pak Dedi. Karena luar biasa sekali Tanjung Benua niki Blitut nih. Patut diancungin jempol Wah, Bli. kalau pariwisata dunia siapa yang tidak tahu Tanjung Benua? Betul sekali. Wah. Nah, Pak Dedi, Tiang ingin bertanya bagaimana awal mula forum ini terbentuk dan apa saja yang dilakukan forum sehingga Kelurahan Tanjung Benua menjadi Desa Tangguh Bencana. Wah. Makasih Bu Ayu. Jujur saja saya merasa sangat terhormat ya ikut dalam warung wirase di TVRI. Nah, berkat beliau-beliau ini Pak Cahyo, Pak BPBD Provinsi. Nah, terkait dengan kapan forum ini ya bisa terbentuk, apa latar belakangnya gitu ya. Nah, ini sesungguhnya sesuai dengan SK kami di Kelurahan Tanjung Benua. Sebenarnya saya itu belum genap setahun secara EPRB. Karena tanggal 12 Juni ini, nah itu kita baru merayakan ulang tahun yang pertama gitu ya. Nah, namun kegiatan atau kiprah kita di kesiapsiagaan khususnya itu sudah kita awali di tahun 2006 ya, sudah tahun 2006. Nah, itu awal dibentuknya cikal bakal daripada forum kita ini. Dulu itu kita dibentuk SIBAD. Oh, SIBAD ini kan Siti Badriah Pak. Weh. SIBAD. Ini ngotak-ngotak kebencanaan ini. Ya, nanti malu. SIBAD itu siaga bencana daerah. Siaga bencana daerah. Ya, siaga bencana daerah itu merupakan program PMI, ya, Palang Merah Indonesia waktu itu. Nah, waktu itu yang mengenalkan atau misi SIBAD itu adalah Bapak Gede Sudiarte. Ya, beliau itu ya sekarang Ketua EPRB Provinsi Bali, ya, bersama pengurus beliau di sana. Nah, waktu itu beliau aktif di PMI gitu. Nah, jadi itulah cikal bakal lahirnya kapasitas awal di Tanjung Benua itu terhadap kesiapsiagaan bencana. Nah, jadi setelah SIBAD itu berkembang, nah kemudian diadakanlah simulasi. Itu yang merupakan program dari Jerman, GIZ. Nah, kebetulan waktu itu Pak Gede bagian juga dari GIZ gitu ya. Nah, kemudian 2008 diadakanlah drill tsunami besar-besaran di Tanjung Benua. Nah, tetapi sebelum itu ya keberadaan saya sendiri waktu itu dalam SIBAD itu saya masih pemain di belakang layar, Bu. Kira-kira begitulah Blitut ya. Nah, tetapi juga aktif saya lebih waktu itu masuk dalam salah satu sub SIBAD itu dari kepengurusan organisasi kepemudaan Karang Taruna waktu itu ya. Nah, jadi SIBAD sebelum terjadi diadakan drill tsunami secara besar-besaran itu, kita itu yang pertama itu yang kita susah itu adalah menyadarkan masyarakat. Jadi Pak Gede itu mengenalkan bahwa Tanjung Benua itu adalah daerah rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Itu susah. Itu susah membuat masyarakat itu betul-betul biar mereka itu sadar lahir hidup di daerah yang memang rawan bencana. Itu misi yang terberatnya. Nah, sehingga waktu itu sempat diusir beliau gitu kan. Sempat diusir. Nah, jadi kita itu dibekali dulu edukasinya ya. Kemudian karena bagian dari sebuah komunitas SIBAD itu, nah sehingga kita lah mengedukasi masyarakat gitu. Jadi berangsur-angsur sampai diputarkan video
nah video tsunami seperti ini, nah barulah mulai masyarakat itu mulai ngeh, mulai sadar bahwa kita tidak ada perbukitan, ya, daerah landai, ya, daerah kemudian secara geologi sangat-sangat ini berpotensi sekali untuk air naik gitu kan. Nah jadi dari itu baru muncul. Nah akhirnya berhasillah waktu itu tahun 2008 itu tsunami diadakan drill tsunami, ya, drill tsunami. Itu melibatkan seluruh masyarakat, hampir seluruh komponen masyarakat, melibatkan tim Basarnas, ya, kemudian melibatkan tim medis, kemudian BPBD, ya, BNPB, hampir semuanya waktu itu, sampai juga evakuasi dengan helikopter waktu itu sempat, begitu ya saya tahu. Nah dari itu, nah kemudian berangsur-angsur kegiatan itu masih sifatnya kita top down gitu ya, artinya sifatnya masih program dari atas gitu ya. Kita di bawah itu hanya sifatnya membuat masyarakat lebih sadar gitu ya. Nah itu, nah sehingga sempat sekarang yang diketuai oleh Ibu Nengah Sutarini, beliau sudah almarhum ya, waktu sebagai ketua Sibad gitu. Nah kemudian setelah Sibad, nah barulah lahir ini Destana itu, ya Destana itu program ya Desa Tangguh Bencana, itu program dari BNPB, itu BNPB. Nah jadi karena kita punya riwayat juga kapasitas kesiapsiagaan seperti itu, kita sudah berapa hal yang kita lakukan, makanya di Tanjung Benua juga mendapatkan predikat Destana itu. Desa Tangguh Bencana awalnya, nah itu. Nah setelah itu, setelah Desa Tangguh Bencana, nah kemudian sempat juga kita vakum, sempat juga kegiatan masalah anggaran dan lain sebagainya, ya, selain karena juga program belum ada turun gitu ya. Nah jadi kevakuman ini, nah tahun lalu gitu ya, setelah pasca pandemi mulai melandai, nah itu kembali daripada BPBD provinsi, ya, kemudian juga melalui EPRB-nya, nah itu memotivasi kita untuk biar bangkit kembali. Nah inilah dari ini cikal bakal daripada EPRB itu, gitu ya. Jadi yang tiap potong sebentar lagi. Sampun enten sana yang ngeranjing kita ngerti ada pun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Nggih, Rajang Wengi. Rajang Wengi dengan Selamat malam. Dengan Bapak Siro Iring Titiang, Bapak. Nggih. Inggih, mau bertanya niki. Nggih. Kan berkait dengan penanggulangan bencana niki. Berarti kan kalau misalnya ada teman yang disabilitas yang mengalami misalnya di situasi seperti itu, apakah ada penanganan yang secara khusus? Nggih. Nika Nah, jadi sama Nika yang kebetulan disabilitas kan, jadi kita tahu teman-teman yang bisa mengimbau dan sebagainya gitu. Kebetulan yang kenal dengan penyiarnya nih, Pak Putra nih. Matur suksema Pak Wayan. Terima kasih. Sampun Nika pertanyaan yang. Terima kasih. Susuma. Pak Wayan Damai, membuat hati kita damai. Beliau penyandang disabilitas. Beliau bertanya kalau itu terjadi bagaimana dengan teman-teman. Tapi sebelum dijawab, kopinya dinikmati dumun karena semakin dingin semakin mahal. Biar tidak kemahalan, kita saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Jaja uli meline di Candi Dasar. Mali-mali iri kiring warung wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Suksema niki menjareng Pak Wayan Damai sampun nyarengi. Semoga kita bisa damai. Tetap damai. Ada pertanyaan yang bagus, siapa yang mau kita Pak? Tiang mungkin respon tuh. Pak Wayan Damai, salam hormat, salam sehat selalu Pak Wayan dimanapun berada. Di dalam regulasi undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan bencana, memang kelompok disabilitas masuk di dalam jajaran kelompok rentan, risiko tinggi. Oleh karena itu di manajemen penanggulangan bencana kami BPBD
tidak hanya merangkul organisasi disabilitas, sudah mulai kita giatkan sekarang, tetapi di sisi lain ketika suatu saat terjadi bencana, beliau-beliau yang disabilitas itu tentu punya kebutuhan khusus menjadi prioritas utama di dalam upaya penyelamatan, upaya penanganan dan lain sebagainya. Katakanlah ketika kita flashback contoh kejadian di 2017, saat itu terjadi erupsi Gunung Agung di Karangasem dan dampaknya tidak hanya sebatas di Karangasem, tapi saudara-saudara kita semeton dari Karangasem sampai mengungsinya ke kabupaten terdekat, katakanlah Kelungkung, katakanlah Bangli, bahkan ke Buleleng. Beberapa saudara kita juga sampai ke kabupaten terjauh. Termasuk di dalamnya adalah ikut di dalam upaya evakuasi dan pengungsian teman-teman yang disabilitas tentu dengan kebutuhan khusus tersebut. Ada petugas memang yang secara khusus untuk mengendal mereka, apakah dari kami berkolaborasi dengan rekan-rekan di dinas sosial, karena ketika terjadi bencana, koordinasi kita jadi satu. Semua komponen menyatu untuk melakukan upaya penanganan. Ya BPBD, ya Satpol PP, ya Dinas Perhubungan, ya Perindak, semua komponen termasuk disupport penuh oleh unsur TNI dan Polri, kita berkolaborasi di dalam upaya penanganan. Ketika berbicara cerita baik dan bagaimana pengalaman di lapangan, tentu teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana, Pak Dedi yang akan bisa cerita tentang kondisi real yang pernah dialami. Yang jelas kami dari sisi BPBD, pemerintah daerah, memberikan atensi dan perhatian khusus bagi beliau-beliau saudara-saudara kita yang memang disabilitas yang butuh dan perlu penanganan secara khusus. Nggih Pak Yan, damai dumugi sampun miragi niki nggih niki tenang aja niki beliau sudah tentunya memberikan fasilitas khusus untuk menangani ketika itu terjadi penanganan khusus nanti. Nggih. Nah, Pak Cahyo, tadi menarik ada satu yang saya dengar dari Pak Kalaksa. Jadi ada beberapa indikator atau indikasi sehingga desa tangguh bencana ini bisa didapatkan, dan pengakuan ini tidak serta-merta jatuh begitu saja. Tentunya ini adalah perjuangan atau juga sudah melalui sebuah indikator-indikator yang ditetapkan. Boleh tahu nggak Pak, indikator-indikator apa yang harus dilalui sehingga pengakuan desa tangguh bencana ini didapat oleh Kelurahan Tanjung Benua? Oke, jadi syarat yang diberikan oleh UNESCO supaya sebuah desa itu bisa mendapatkan status tsunami ready community, itu ada 12 indikator. Di antaranya adalah yang pertama, desa tersebut harus memiliki struktur terkait kebencanaan di desanya. Kemudian juga di desanya masyarakatnya sudah harus mengerti tentang apa itu bencana. Kemudian juga salah satunya adalah bahwa di komunitas tersebut sudah harus ada informasi tentang kebencanaan, kemudian juga ada rambu-rambu jalur evakuasi jika terjadi bencana di wilayah itu. Jadi seperti itu salah satu di antaranya. Dan tentunya masih ada lagi yang... Ya, total semuanya 12. Dan ya syukur itu bisa dipenuhi oleh Desa Tanjung Benua, luar biasa. Forum Komunitas Pengurangan Risiko Bencananya yang dipimpin Pak Dedi. Karena BMKG tahun ini mengusulkan 6 desa. 6 desa yang diusulkan untuk mendapatkan tsunami ready community. Tetapi ternyata dari 6 desa sampai saat ini masih sedang dilaksanakan untuk yang lain. Dan Kelurahan Tanjung Benua ini yang paling lengkap kelengkapannya, paling siap. Ya, sehingga dalam waktu mungkin dari akhir tahun lalu Pak ya, begitu sudah mulai mereda, itu sudah mulai dikejar untuk kesiapan-kesiapan Desa Tanjung Benua sebagai tsunami ready community. Dan syukur akhirnya kita bisa sama-sama lihat bahwa Desa Tanjung Benua sudah disahkan sebagai komunitas siaga dan siap tsunami. Oleh UNESCO. Oleh UNESCO. Keren. Tapi Blitet, saya ingin bertanya, nah mungkin dengan Bapak Kalaksa. Tanjung Benua ini kan dikenal dengan wisata airnya Bapak. Juga banyak hotel-hotel berbintang di sana. Nah, apakah pemerintah juga menggandeng pihak pariwisata dalam penanggulangan bencana ini Pak Kalaksa? Iya, di awal 2020
saat itu belum ada paparan pandemi COVID-19. Saat itu Kepala BNPB-nya adalah Letnan Jenderal Doni Munardo. Hanya beberapa hari selang beliau dilantik sebagai Kepala BNPB di Jakarta, beliau berkunjung ke Bali. Salah satu statement yang beliau sampaikan di Bali saat berkunjung ke kantor BPBD adalah ingin menjadikan Bali sebagai daerah percontohan bisa mewujudkan pariwisata tangguh bencana. Berangkat dari kondisi itu dan statement dari pimpinan di pusat, Pak Gubernur merespon baik regulasinya, baik bagaimana implementasi kami di lapangan. BPBD Provinsi Bali yang dibentuk sejak 2012, sebenarnya masih baru kami di Bali, sudah bergerak merangkul dunia usaha khusus di bidang pariwisata. Ratusan hotel yang ada di Bali, kami berikan atau kami verifikasi untuk mendapatkan sertifikat kesiapsiagaan bencana. Jadi menjadi poin lebih, poin unggulan dan sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara ketika hotel itu telah memiliki sertifikat kesiapsiagaan bencana. Begitu orang datang ke hotel di Pronopis kelihatan sertifikat kesiapsiagaan bencana dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Begitu dia masuk ke kamar hotel tempat mereka nginap, LED TV yang ada di dinding bukan lagi tayangan tentang profil hotel, tetapi tentang safety briefing tentang kesiapsiagaan bencana. Anda berada di lantai 1 atau Anda berada di lantai 2, ketika terjadi kebencanaan tiba-tiba, upaya yang Anda bisa lakukan A, B, C, dan D termasuk menunjukkan jalan yang bisa dilewati untuk jalur evakuasi. Khusus untuk Tanjung Benua, dari puluhan jumlah hotel, saya tidak hafal, Dedi nanti cerita, yang sudah real menjalin kerjasama berupa MOU dengan pemerintah setempat, kelurahan, dalam konteks kesiapsiagaan bencana adalah 7 hotel. Betul 7 ya? Kerjasama yang saya maksud adalah ketika di kawasan Tanjung Benua terjadi gempa yang berpotensi tsunami, kita melihat Tanjung Benua itu relatif datar. Kalau kita berlari kemanapun ada gempa yang berpotensi tsunami, kita pasti akan didahului oleh hantaman air laut yang berupa tsunami. Oleh karena itu hadirnya hotel-hotel di Tanjung Benua menjalin MOU dengan pihak kelurahan, setiap hotel menyediakan sekurang-kurangnya 1 lantai. Lantai 2 atau lantai 3 digunakan bagi masyarakat untuk tes tempat evakuasi sementara. Di sana digunakan, sehingga saya berpikiran bahwa salah satu keunggulan yang dilihat oleh UNESCO sehingga menjatuhkan pilihan kepada Kelurahan Tanjung Benua adalah MOU yang sudah terjalin sejak lama. Bahwa pihak dunia usaha, perhotelan dalam hal ini, sekarang memang baru 7 Dedi ya. Ke depan kita berharap seluruh hotel yang ada di Tanjung Benua siap menjalin MOU dengan pihak kelurahan ketika tiba-tiba terjadi gempa berpotensi tsunami, hotelnya disiapkan sebagai tempat evakuasi sementara karena konteks penyelamatan jiwa manusia itu menjadi hal pertama dan utama dalam penanggulangan bencana. Itu, iya, menjadi jaminan rasa aman bagi para wisatawan. Dan mungkin apa yang dikatakan beliau tadi itulah salah satu indikasi yang mungkin dilihat oleh UNESCO sehingga itu berani memberikan satu pengakuan seperti itu, luar biasa. Nah, Pak Dedi yang ada di dalamnya dan juga sebagai ketua di sana, nah Niki, bagaimana Pak Dedi bisa menjalin hubungan yang baik dengan pengusaha-pengusaha, khususnya pihak hotel atau yang bergerak di pariwisata sehingga mau menjalin MOU dengan Kelurahan Tanjung Benua? Ya, pihak hotel, nah itu juga merupakan salah satu unsur daripada pentahelik ya, dari bergerak dari dunia usaha. Nah itu kita jalin menjadi sesuatu kesatuan, kemudian komunitas-komunitas yang ada, saya punya konsep gini, together we can, bersama kita bisa, gitu ya. Nah jadi saya kolaborasikan semua potensi yang ada di wilayah kelurahan kita di Tanjung Benua ini. Tanjung Benua ada 2 desa adat Tengkulung dan desa adat Tanjung, gitu ya. Kemudian selain daripada itu kita ada juga daerah yang memang bermukim suku-suku yang lain di sana. Jadi kita sangat-sangat melting pot, kita sangat heterogen dan multicultural kita di Tanjung Benua itu. Sangat multicultural. Nah, ada Tionghoanya, ya kan? Kemudian ada Muslimnya, ada Bugisnya, gitu ya. Nah, ini
kita jalin menjadi sebuah orkestrasi dalam kapasitas kesiapsiagaan itu melalui daripada forum pengurangan risiko bencana kelurahan. Ada kendala enggak ketika itu dilakukan untuk dalam pendekatan itu? Ya, terkait dengan pendekatan kita khususnya ke dunia usaha atau hotel, nah itu pada awalnya ada ya. Nah ini kepentingan untuk apa? Ya biasa seperti itu. Jadi apa namanya? Kembali ke masalah penyadaran ini. Nah jadi melalui orkestrasi ini, kemudian ini juga peran pemerintah di sini sangatlah kuat, BMKG, kemudian BPBD di dalamnya, UNDP ada di juga, kemudian kita banyak didatangi oleh akademisi juga salah satu daripada unsur pentahelik itu. Nah jadi itulah yang membuat kita itu membuat suatu terobosan bagaimana caranya kita itu menyelamatkan warga kita. Karena lari ke tempat ketinggian, ke bukit itu tidak akan mungkin. Karena dari jarak kalau memang magnitudo dari megatrust itu mencapai 8,5 itu Tanjung Benua itu habis. Itu habis karena kita sangat kecil. Kita sangat kecil. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, dengan kalau itu kan perlu waktu 20 menit gitu ya. Nah, jadi kita lakukan latihan-latihan. Kita lakukan drill-drill terus ini. Terutama berbasis sekolah ini sangat luar biasa sekali saya lihat gitu ya. Nah, jadi inilah kita petakan ya, kita mapping. Nah, kemudian hotel ini berapa kapasitasnya gitu ya. Nah, sehingga hotel pun dia mulai sadar dia. Nah, kemudian hotel dia mulai sadar karena dia ada tamu. Betul. Nah, di luar itu ternyata seperti apa yang beliau sampaikan tadi Pak Kalaksa. Ternyata dia melihat memang hotel ini gimana early warning sistemnya terhadap kebencanaan. Nah, sampai salah satu hotel kita dia sudah punya skenario bagaimana penanganan bencana itu tadi. Sudah punya salah satu. Nah, ketujuh hotel ini akan berkembang. Ini masih menunggu. Semua ada hotel itu. Yang pertama yang sudah melakukan MOU itu ada Hotel Peninsula Bay Resort, kemudian Benua Sea Suites, kemudian Grand Mirage Hotel, kemudian Ion Bali Benua, Rasa Sayang Inn, kemudian Novotel, kemudian Hotel Sakala. Nah, masih ada lagi ini hotel yang akan kita ajak MOU ke depannya. Nah, sehingga karena begini, kalau ketujuh hotel itu, nah kita hitung kapasitasnya dengan titik aman tadi ya, nah titik aman itu kita punya warga di Tanjung Benua ini saja itu ada 6.830 jiwa. Nah, ini kalau kita petakan ini masih kurang. Masih kurang, setengahnya masih kurang. Itu belum cukup. Nah, jadi bagaimana caranya ini? Caranya penanggulangan seperti itu. Nah, sehingga hotel-hotel yang karena banyak hotel yang tutup nih. Karena pandemi, juga gitu. Nah, jadi ke depan dia pasti juga akan siap butuh proses. Butuh proses. Nah, selain hotel nanti villa-villa sampai rumah-rumah warga yang berlantai ya, yang kiranya aman untuk tes itu juga kita petakan. MOU kita itu dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, keren. Nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut ya. Artinya yuk 7 hotel yang disebutkan pokoknya hotel yang yuk aman. Nginapkan. Aman. Karena kalau sudah ada punya keamanan dan kenyamanan, kenapa tidak? Ya, betul. Kita datang ke sana. Betul sekali. Kita ngopi dulu, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kantor Musikian Iriki Reng Warung Wirasa Reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, Muali Titiang mengundang pamiarsa di rumah untuk berinteraksi di nomor telepon 0361237706 atau di 081139605500. Ini pun ada di layar gini. Ya, topiknya sangat bagus sekali. Wah, keren ini. Jadi semakin kita tahu, semakin kita paham, kita tidak akan takut akan bencana. Betul. Karena kita akan bisa melalui bencana itu dengan aman dan nyaman. Dengan siap nih. Dah siap. Kita. Nah, yang ingin bertanya sama Pak Cahyo. Pak Cahyo izin untuk alat pendeteksi tsunami sendiri, Bapak. Untuk di wilayah Bali itu ditempatkan di mana saja dan apakah alat itu perawatannya masih bagus dan masih berfungsi dengan baik supaya untuk menghindari alat itu hilang atau rusak atau seperti itu, Bapak. Oke. Jadi saat ini
di Provinsi Bali itu telah terpasang 8 alat untuk pendeteksi gempa bumi. Ada 8 dan semuanya dalam keadaan baik karena alat ini secara berkala dalam 1 tahun 415 kali kami kunjungi untuk dilihat dan dipelihara. Jadi untuk memastikan bahwa alat itu dalam kondisi berfungsi dengan normal. Sedangkan dari 8 itu sebenarnya masuk dalam jaringan Indonesia Tsunami Early Warning System yang saat ini BMKG telah memiliki 400 seluruh Indonesia. Jadi dahulu di waktu awal pendirian Indonesia Tsunami Early Warning System, BMKG diberikan waktu 5 menit untuk memberikan informasi jika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Saat ini dengan kondisi yang terbaru, BMKG sudah berhasil lebih meningkatkan akurasi dan kecepatannya, sehingga BMKG hanya butuh waktu 3 menit untuk bisa memberikan informasi terkait kejadian gempa bumi yang berpotensi untuk menimbulkan tsunami. Sehingga menambah waktu bagi masyarakat untuk lebih cepat melakukan evakuasi maupun langkah-langkah terkait penyelamatan dari kejadian tersebut. Seperti itu. Untuk mengecek apakah alat itu berfungsi dengan baik itu dibunyikan ya Pak secara berkala atau gimana? Kalau yang alat yang kami miliki itu kan berupa sensor, jadi kami datangi ke lokasi, dicek apakah alat itu berfungsi dengan baik dan juga alat itu komunikasinya menggunakan satelit akan terlihat semua di kantor BMKG Bali Wilayah 3 di Tuban. Jadi jika sinyalnya mati maka tim kami akan langsung ke lokasi. Seperti itu. Ya. Sudah canggih. Sudah canggih sekali ya. Pakai sensor. Sing perlu itu apa dan ngorondo itu sing perlu. Enggak perlu ya. Kan enggak bercanggih. Yuk jangankan sampai mengambil alat itu marayu teko gitu betul. Udah terdeteksi berarti ya. Ya, jadi sudah canggih. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu memang betul adanya dan masyarakat merasa nyaman gitu ya Pak ya. Oke. Pak Kalaksa, ini menarik banget nih. Tanjung Benua mendapatkan satu pengakuan yang luar biasa dan di balik itu yuk kan ada yang namanya mitigasi kebencanaan. Nah, ini Pak Kalaksa mungkin ada mitigasi kebencanaan kan ada cara-caranya. Tentunya Niki apakah masih efektif cara-cara tradisional? Kayak dulu kalau mohon maaf Niki kalau ada kebakaran kentongan bunyi atau kalau ada hal-hal yang urgent itu ada kentongan yang dibunyikan. Niki apakah masih efektif seperti ini Pak? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Tut, meneruskan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi. Ayu tanya apakah dibunyikan tiap bulan. Yang Ayu maksud adalah ada sirine tsunami yang kami miliki. Kalau tadi deteksi tsunami oleh BMKG, kami sirine tsunami yang jumlahnya ada 9. Satu ada di utara, tepatnya di Pantai Seririt, yang 8 itu hampir sebagian besar mulai dari Pantai Sanur, Nusa Dua, termasuk di Tanjung Benua ada 1 ya. Daerah Kute yang memang daerah selatan ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Rutin juga tiap bulan, tepatnya di tanggal 26, kita uji cobakan. Kalau tadi MOU dikatakan hanya 2 bahasa, kami di peringatan dini tsunami itu dalam 3 bahasa. Diawali dengan bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu kita uji cobakan tiap tanggal 26 tiap bulan. Dari total 9 yang ada, sesungguhnya semuanya dalam posisi baik, ready. Kalau tiba-tiba terjadi gempa yang berpotensi tsunami, itu kita aktifasi, kita bunyikan. Berarti perintah evakuasi terhadap masyarakat yang ada di kejadian itu, di kondisi terjadi gempa tersebut. Misalkan ketika di Tanjung Benua, sirine tsunami di Tanjung Benua berbunyi, aktifasi, masyarakat sudah harus evakuasi menuju ke tempat-tempat yang telah disampaikan tadi. Ketika berbicara hal-hal yang sifatnya tradisional, Bali lah tempatnya. Salah satu contoh, event internasional yang berlangsung kurang lebih 5 hari kemarin, 23 sampai 28, konteks pengurangan risiko bencana yang melibatkan hampir 193 negara, delegasinya lebih dari 6.000 bahkan mendekati 7.000 orang. Saat opening, Pak Presiden hadir. Pertanda event itu dimulai dengan membunyikan dan memukul kentongan, kul-kul. Nah, event internasional kemarin itu adalah proses pembelajaran hal-hal baik apa yang dimiliki Indonesia,
hal-hal baik apa yang dimiliki Bali sebagai lokal wisdom, kearifan lokal. Salah satunya adalah kulkul sebagai sistem peringatan dini tradisional bagi masyarakat Bali ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi linu gempa, kulkul dipukul, ditepak, bahkan kita menyebut hidup. Ini kearifan lokal kita. Di satu sisi kita menyatakan diri kita selamat loh, masih hidup kita. Di sisi lain, hidup sebagai pertanda memberikan peringatan kepada keluarga kita terdekat. Oh ini loh terjadi gempa, terjadi linu. Segera lakukan upaya penyelamatan diri. Ketika berbicara mitigasi, secara aturan resmi di pusat ada dua tuh. Mitigasi struktural, mitigasi non struktural. Tetapi di Bali ada tambahan lagi satu, mitigasi spiritual. Kita yakin dan percaya dengan agama Hindu kita. Pak Gubernur juga dalam upaya penanganan COVID-19, usaha yang dilakukan adalah skala niskala. Kita di kebencanaan juga melakukan itu, mitigasi spiritual. Ada spiritual. Betul, ada spiritual. Itu yang kelebihan. Betul. Kalau di Bali memang tidak bisa lepas dari hal Tidak itu. bisa. Kulkul. Kul Bahasa Inggris tuh. Kulkul. Dingin. Ketika itu bersorak, mari kita ambil dengan hati yang dingin dan tenang untuk mencapai keberhasilan dalam menangani bencana itu. Betul sekali. Ini 2 gajan itu? 2. Pak, nah, di awal berdirinya forum ini kan tentunya tadi sudah kita sampaikan banyak kendala-kendala. Nah, tentunya tidak akan pernah berhenti dan diam. Untuk kesinambungannya, langkah-langkah apa yang masih Pak Oyan jalankan untuk di Kelurahan Tanjung Benoa? Ya, progres kita ke depan, itu kita tetap akan bersinergi dengan unsur pentahelik, khususnya pemerintah utamanya juga, nah terkait juga dengan program-program kita yang sifatnya dari bawah. Nah, jadi program-program kita itu akan bergerak dari ada 3 sektor, dari bagaimana kita pra-bencana atau preventifnya gitu kan. Kemudian pada saat bencana, kemudian pasca bencana. Jadi inilah ruang lingkup kerja kita nantinya. Dan ini setelah kita dinobatkan meraih daripada Tsunami Ready Community Recognition dari UNESCO IOC. Nah, ini tidak berakhir di sini. Malahan mempertahankan dan meningkatkan. Nah, ini karena setiap tahun itu kita dievaluasi. Minimal kita harus ada 3 kegiatan dalam komunitas kita. Jadi tidak berdiam diri ketika sudah dapatkan pengakuan, malahan ini awal. Lebih ini awal dan harus lebih semangat. Iya, gitu mantap gitu sama. Tapi jujur saja, Bu Ayu, saya salut sama kawan-kawan komunitas saya. Sekarang saya haru melihat mereka. Kita ajak pasang rambu, pasang papan evakuasi bersama-sama teman BMKG itu sampai jam setengah 1, jam 1 sampai jam 2 kadang malam. Hari ini pasti sampai nembus jam 1 untuk melengkapi daripada rekomendasi yang diusulkan oleh UNESCO IOC. Salam tangguh. Salam tangguh Tanjung Benoa. Pak Kalaksa, ini kan sudah waktunya sudah mau habis sih. Pokoknya sih sampai masih ngobrol-ngobrol. Ya, sampai 2 jam ke depan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam mengedukasi dalam kebencanaan? Ya, saya singkat aja tuh. Kita masih di pandemi COVID-19. Kalau virus COVID tidak boleh ditularkan. Betul. Virus positif yang sudah diraih oleh Tanjung Benoa wajib saya tularkan ke desa-desa lain. Tidak hanya Kelurahan Tanjung Benoa, beberapa kelurahan dan desa di seluruh Bali bisa meniru Tanjung Benoa, Astungkaro bisa mengikuti jejak Kelurahan Tanjung Benoa. Ya, dikatakan sama. Mungkin dari Bapak Cahyo? Ya, mungkin sama seperti Pak Kalaksa. Jadi apa yang diraih oleh Kelurahan Tanjung Benoa ini harus kita buat seperti menjadi virus agar menularkan ke seluruh daerah pesisir di Bali. Karena dari BMKG, secanggih apapun peralatan BMKG yang disiapkan, secanggih apapun sistem peringatan dini yang disiapkan, jika masyarakatnya belum paham terhadap informasi tersebut, itu akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Kelurahan Tanjung Benoa yang telah berhasil menjadi daerah komunitas Tsunami Ready Community. Iya, nah dari Pak Yang, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin tetangga atau keluarga ataupun juga komunitas-komunitas di pesisir lainnya sehingga mendapatkan pengakuan seperti Kelurahan Tanjung Benoa? Silakan. Ya,
Bali merupakan daerah wisata yang terkenal wisata budaya. Kemudian di Tanjung Benoa khususnya itu sudah dikenal pariwisata internasional, yaitu pariwisata baharinya. Betul. Nah, mudah-mudahan melalui recognition ini dari UNESCO IOC, Tanjung Benoa juga bisa meraih predikat atau kita bisa membranding suatu usaha wisata baru, yaitu wisata siaga bencana. Nggih, sukses. Nggih. Karena waktu Pak Cahyo tak terasa kita sudah 1 jam Pak Kalaksa, Pak ya. Terima kasih banyak. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Nah, kita akan tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.